Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Izin saya mau mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan di sini Bu. Sekarang Ibu silakan dengan menjawab. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ketika mengidentifikasi sebuah kasus permasalahan dilema etika dan bujukan moral ya, ketika itu kita melihat pemecahan masalahnya dapat saya selesaikan sendiri kalau misalkan para pelanggar etika ya. Namun jika kasusnya tahap bujukan moral, maka saya harus melibatkan seperti guru dan warga sekolah. Pertanyaan kedua, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya mengambil keputusan melihat dari sejauh mana kasus tersebut. Ya, misalnya kalau berdampak dari sekolah, maka kasus tersebut nama baik sekolah ya berarti ya. Maka saya akan mengkaji ulang, merefleksi keputusan yang saya ambil. Lanjut Bu ya. Pertanyaan nomor 3. Langkah-langkah atau prosedur apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan ini? Biasanya yang pertama saya mengenali dulu kasusnya secara mendalam, kemudian menentukan siapa yang dalam kasus ini, misalkan seperti guru, warga sekolah, gitu, murid atau komite sekolah. Kemudian saya akan mengumpulkan fakta-fakta dulu yang relevan, yang jelas. Terus kemudian menguji kebenarannya. Terus pengujian paradigma benar atau melawan dilema etika, mencari resolusinya, terus mencari opsi mengambil keputusan, terus membuat keputusan, kemudian merefleksi keputusan yang telah saya ambil. Terima kasih Ibu. Lanjut, hal-hal apa aja Ibu nih yang Ibu selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya berkolaborasi dengan guru-guru sekolah. Baik. Pertanyaan selanjutnya nomor 5 Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu nih dalam mengambil keputusan? Biasanya ada saja yang kontra, tidak puas dengan keputusan saya. Lanjut. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau ada, bagaimana menyelesaikannya atau prosedurnya? Biasanya saya tidak langsung mengambil keputusan ya. Kita berkolaborasi dulu dengan guru-guru di sekolah. Lanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ada, tentu saja. Saya ini kita sama-sama bekerja sama di sekolah ya, dengan rekan-rekan guru, jadi banyak masukan, sarannya dengan mengambil keputusan tersebut. Jadi banyak orang Bu ya? Iya. Oke. Terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan nih, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu tarik atau dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Yaitu ternyata banyak prosedur yang saya dapat ambil pelajaran dari sini, dari dalam mengambil keputusan. Bagaimana setiap keputusan yang saya ambil dampaknya kepentingan bersama, terutama murid, nilai-nilai kebajikan dan keputusan dan tanggung jawab. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda. Izin saya mengganggu waktu Ibu. Saya di sini ada tugas dari guru penggerak tentang
pemimpin yang mengambil keputusan secara dilema etika. Ini Bu, ada beberapa pertanyaan di sini. Mungkin kiranya Ibu sudi menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Yang pertama, selama ini nih, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara mengidentifikasinya, Bu? Ya, makasih ya Pak sudah berkenan ke sekolah saya. Ya. Cara saya untuk mengidentifikasi biasanya pakai feeling aja kalau berjalannya gitu ya. Karena kan memang saya nggak bisa ngelis lah gitu. Jadi termasuk ini biasanya kita sesuai sama feeling kita, terus kayaknya nih ini bujukan ini nih dibujukan moral ya gitu ya. Tapi biasanya saya kalau pengidentifikasiannya ya berjalan aja, mengalir aja gitu. Biasanya tapi kadang memang saya ngobrol sama guru-guru, Bu kalau ada masalah gini atau Pak kalau ada masalah ini gimana gitu. Karena kan biasanya menurut kacamata kita belum tentu juga menurut kacamata orang sama gitu. Jadi saya biasanya lebih ke nge-floor aja gitu ke guru-guru, ada ini nih menurut Ibu gimana, menurut Ibu. Nah setelah selesai biasanya sudah ada solusinya. Oh berarti itu maksudnya ini ya gitu. Biasanya saya gitu Pak, karena memang berapa ya saya di sini 2-3 tahun lah, 3 tahun memang banyak ya, nggak banyak sih, paling pernah gitu. Nah itu biasanya kita pahamnya ngehnya itu udah terakhir. Jadi setelah brainstorming sama guru-guru gitu ya. Jadi karena bisa jadi kalau menurut saya iya, ternyata menurut guru enggak, oh berarti bukan kali gitu. Tapi setelah ada lagi, oh ini kayaknya begini gitu. Oke, pertanyaan 2 nih Bu. Iya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung pendidikan. Nah, bagaimana Ibu nih menjalankan pengambilan keputusan ini, Bu? Kalau saya biasanya saya list negatif positifnya Pak, ya kan. Kalau lebih banyak negatifnya, otomatis nggak saya kerjain, gitu kan. Atau ya kita anulir lah gitu, nanti lihat waktu lagi. Yang kedua, balik lagi tuh saya memang di sini tuh musyawarah untuk mufakat. Karena sekalipun saya pimpinan di sini, tetap guru, saya tanpa guru juga bukan apa-apa gitu kan. Kalau pemimpin nggak ada rakyatnya, ya bukan pemimpin, berarti kan dia hanya individu. Terima kasih Bu. Pertanyaan 3 Bu, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang Ibu bisa lakukan dalam pengambilan keputusan? Maksudnya langkah step-stepnya apa gitu? Yang pertama, keputusan misalkan apa ya? Yang pertama itu saya karena kalau di sini tuh saya nggak bisa langsung memutuskan harus A gitu. Karena memang bisa jadi tadi balik lagi tuh yang menurut saya benar belum tentu menurut orang lain benar juga gitu. Jadi biasanya saya kalau misalkan saya mau A gitu, misalnya mau ada nih, misalnya guru nggak masuk gitu ya, kenapa nih dia nggak masuk gitu. Biasanya saya kan lihat ke aturan. Kalau aturan berarti kalau nggak masuk harus ada surat izin, ada ini, kalau nggak ada izin bagaimana. Nah biasanya kalau sudah melewati misalkan nomor 1 lihat aturan, nomor 2 balik lagi ke guru musyawarah, nomor 3 baru kita tentukan apa harus kasih SP gitu, baru ketentuan tambahan biasanya. Jadi langkahnya panjang gitu ya? Nah, untuk sampai ke nomor 3 pun nomor 1 dilewatin dulu. Kalau nomor 1 nggak bisa, nomor 2 nggak bisa, 3. Kalau 3 nggak bisa ya udah, berarti 4 selesai gitu. Lanjut Bu, pertanyaan keempat nih, hal-hal apa saja nih yang Ibu anggap tuh efektif dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Yang paling efektif ya, musyawarah. Musyawarah. Ya, musyawarah karena kembali lagi ya Pak, kalau misalkan saya memutuskan tanpa kesepakatan, ya kan baik dengan yang bermasalah ataupun tidak yang bermasalah, biasanya kita bertolak belakang, pasti nggak efektif gitu, karena tidak sesuai lah gitu. Karena kan kita balik lagi nih, selaku pimpinan tetap harus mendengarkan dari bawah gitu, karena kita jalannya bareng-bareng gitu. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira Ibu nih, ketika Ibu mengambil keputusan, ada nggak sih tantangan Bu dalam kasus dalam pengambilan keputusan gitu Bu? Tantangannya apa gitu Bu? Yang pertama, tantangan pertama itu dari diri sendiri. Iya. Ini Pak, karena kan
bisa jadi bergejolak ya. Kan tadi baik lagi tuh bujukan moral. Betul. Mungkin kita butuh gitu kan, tapi secara etika salah. Betul. Iya kan gitu. Nah, kalau dari situ biasanya kalau saya ya, kalau misalnya kita udah ragu-ragu, kembali lagi nih ke aturan agama kita gitu. Salah atau enggak sih itu gitu kan. Kalau kita nggak mau diketahui orang lain berarti salah saya bisa sebalik balik lagi tuh kita musyawarah berarti saya salah. Oke, terima kasih Bu. Jadi gini Bu, ketika Ibu mengambil keputusan, apakah langsung instan atau ada waktu? Ibu juga kasih waktu gitu? Biasanya saya pakai waktu. Jadi yang tadi tuh yang pertama, misalnya kesalahan kecil, ya berarti kan instan aja. Kita ngomong secara kekeluargaan, kayak maksudnya kesulitannya apa, kenapa bisa begini. Kalau misalnya masih bisa terus jadi baik, ya udah selesai. Cuma kalau ternyata diulangi lagi nih, kembali nih kedua nih, tertulis, ya kan? Kalau udah tertulis, kita mengingatkan. Saya biasanya menyerahkan, misalkan tupoksi Anda apa, silahkan ditulis. Saya nggak mau nulis, karena itu kan bukan kewenangan saya, yang menjalankan bukan saya gitu. Sekalipun tetap ke aturan, gitu, ketentuannya dari ketentuan yang sudah disepakati itu apa. Nah kalau udah itu masih enggak juga, baru kita biasanya kasih punishment kecil gitu ya. Tapi kalau dia sudah berhasil, dia saya kasih hadiah. Ada reward dan punishment. Ya kan, kalau stimulusnya bagus, ya nggak salah kan. Dulu juga sekalipun sudah orang dewasa, gue tuh seneng. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu. Kira-kira Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang membantu Ibu mempermudah dalam mengambil keputusan gitu? Mungkin siapa orangnya atau apa gitu Bu? Biasanya saya sama guru-guru ya. Guru-guru. Jadi guru saya itu berarti ada 13 orang itu pasti kan kepalanya beda-beda. Betul. Ya kan? Biasanya saya nanyanya nggak di forum, saya jawab satu-satu. Ya. Jadi kan lebih Kaya, objektif, lebih ya. kaya. Terus aturan kesalahannya apa? Kalau misalnya kita ngambil keputusan A, menurut ibu kenapa, alasannya apa? Betul. Gitu. Jadi nanti kalau besok ketemu baru tuh saya gabung. Ibu lebih demokratis Bu ya, lebih lebih seorang itu harus punya konsep dulu, punya ide, digagaskan seperti itu. Oke, terakhir Ibu nih, dari semua hal yang kita bicarakan Ibu nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pertama, jangan mudah mengambil keputusan. Jangan mudah. Oke. Harus baik di saat senang, atau di saat sedih, atau di saat marah. Kalau di saat senang kan pasti rewardnya besar tuh Pak. Betul. Begitu udah hari-harinya, waduh nggak cukup lidahnya. Tapi kalau saat marah, kadang kita punishment-nya terlalu besar, terlalu terlalu sakit lah gitu. Tapi sebenarnya kesalahannya juga nggak terlalu besar kalau kita, karena kalau perempuan mainnya perasaan. Jadi kita selaku pimpinan tuh harus pintar-pintar mengkondisikan hati, mengkondisikan diri, jaga lisan gitu. Karena memang lisan kita itu yang didengar sama teman sejawat kita. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Sudah berbagi dengan saya. Semoga Ibu sukses selalu. Amin. Sekolahnya makin maju dan Ibu sehat. Amin.